Dari manakah garam berasal? Dari mana? Dari laut, Miss. Ya, benar dari laut. Garam yang kita konsumsi sekarang di dapur biasa disebut garam meja atau garam dapur. Itu memang ditambang dari laut ya. Udah ada secara alami gitu di laut, nggak dibikin di lab. Paling diproses aja sih di lab. Jadi diambil, ditambang garamnya dari laut, lalu diproses di lab, entah itu untuk pemurnian, entah itu untuk menambahkan iodium. Mungkin teman-teman sering dengar ya, garam itu sebaiknya pakai garam yang beriodium. Nah, biasanya garam-garam yang ada di tambang laut itu tuh iodiumnya rendah. Jadi dimasukkan iodium dulu, baru nanti dijual di pasar. Jadi diproses dulu dari laut ke lab, baru nanti eh, dipasarkan gitu ya. Sebenarnya nggak lab sih, semacam industri aja gitu, industri garam. Nah, sebenarnya garam yang terbentuk di laut pun juga ada reaksinya. Ini seperti yang teman-teman kerjakan kemarin. Jadi, ternyata kalau asam dicampur sama basa, ketika mereka bergabung itu akan membentuk garam dan air. Kalau jumlah dan kekuatan basa dan asam yang bereaksi itu sama banyak, itu juga disebut reaksi netralisasi. Jadi kalau asam sama basanya sama kuat dan sama banyak molnya, reaksi pembentukan garam itu juga bisa disebut reaksi netralisasi karena asam yang pH-nya di bawah 7 ketemu basa yang pH-nya di atas 7, mereka akan ketemu gitu di tengah-tengah di pH 7, makanya bisa disebut reaksi netralisasi. Kemarin juga kita udah belajar kan, teman-teman sih yang mencari sendiri, garam itu terdiri atas kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Udah ada yang hubungin Yosi belum, teman-teman? Dia checklist 1, Miss. Oh, checklist 1. Kemana ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, inilah PJJ ya, teman-teman. Wallahu alam sedang apa dan di mana teman-teman berada. Tapi semoga bisa fokus ya. Tetap fokus, tetap fokus. Garam, kemarin teman-teman udah benar menuliskannya. Senyawa anorganik yang terdiri atas kation dan anion. Kation itu bermuatan positif dan anion itu bermuatan negatif. Kation itu spesifiknya lagi nanti berasal dari basa dan anion berasal nanti dari asamnya. Nah, mereka bergabung menjadi garam. Sisa senyawa dari asam dan basa itu akan membentuk air. Misalnya seperti ini. NaCl, garam dapur yang dari tadi kita omongin. NaCl, kationnya adalah, basanya dulu. Berasal dari basa NaOH. Dan asamnya adalah HCl. Dengan demikian, kation dari basa adalah Na+. Anion dari asamnya Cl-. Jadi, teman-teman perlu kita kalau sekarang suaranya sudah ada? Iya, Miss, sudah ada. Oke. Miss ulangi ya. Misalnya garam dapur NaCl. NaCl itu terbuat dari NaOH, basanya NaOH, dan asamnya HCl. Kationnya itu Na+.
dan nanti OH- itu akan bergabung sama bergabung sama H+ akan membentuk H2O air. Jadi asam basa yang kita bahas, teori asam basa yang kita pakai saat ini adalah teori asam basa Arrhenius. Arrhenius. Yang mana kalau kata Arrhenius, asam itu menghasilkan H+ dan basa menghasilkan OH-. Ya pokoknya lihat aja nih. NaOH, oh ada OH-nya berarti dia basa. HClO ada H-nya berarti dia asam. Nanti NaOH itu kan akan terpecah jadi Na+ dan OH-. Na+ ini akan menyumbangkan kation buat garam, dan OH- nanti akan bereaksi dengan H+ membentuk air. Kan nanti sisanya itu OH- sama H+ nih, yang nggak ngebentuk garam. Nah, makanya mereka bergabung nih jadi si air. Plus H2O. Gitu. Na+ sama Cl- bergabung jadi garam. Sisanya yang nggak bereaksi adalah OH- dan H+ bergabung jadi H2O. Itu ya. Jadi kation itu selalu dihasilkan oleh basa dan anion itu dihasilkan oleh asam. Teman-teman boleh sambil catat ya kalau Miss lagi menjelaskan supaya langsung ingat gitu apa yang kita pelajari hari ini. Nah, biasanya garam-garam itu selalu unsur yang di depan itu adalah kationnya. Baru ditulis anionnya. Kayak NaCl ini kan kation, anion. Terus nanti ada misalnya Na, NO3. Nah, nanti ini adalah kation, ini adalah anion. Selalu yang kation itu sebelah kiri. Tetapi kecuali nih, ada kecualinya, di garam asetat, anion ditulis terlebih dahulu. Misalnya, garam asetat itu adalah CH3COO-K. Nah, ini CH3COO itu adalah anion, dan kationnya itu adalah K. Jadi ditulisnya anion dulu. Tapi ini biasanya cuma buat asam asetat aja. Garam-garam dari asam asetat. Nah, sekarang kita akan menentukan asam basa penyusun dari suatu garam. Misalnya diketahui garam Na3PO4. Nah, dari mana nih si garam ini berasal? Nah, dari NaOH dan H3PO4. Taunya dari mana? Nanti kita akan bongkar gimana caranya kita nentuin anion dan kation dari suatu basa dan asam. Kita akan mengetahui dulu nih asam dan basa kuat. Yang pertama basa kuat, nih ada LiOH, NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2. Jadi nggak usah bingung-bingung nih. Ini kok panjang banget ya ada OH-OH-nya. Kita cukup ingat aja kation ya. Ya, kation. Nanti kalau udah ada kation tinggal tambahin OH-nya deh. LiOH, NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2. Nah, terus ini basa lemah, nggak usah dihafalin FeOH3, FeOH2, bla nggak usah. Oh, kita cukup tahu aja, oh Fe2, Fe3 itu adalah kation untuk basa lemah. Al itu basa lemah, NH4 plus itu adalah basa lemah. Oke, sebenarnya kalau teman-teman tahu tabel periodik, golongan 1A, ini adalah golongan 1A yang warna pink. Golongan 1A dan golongan 2A adalah termasuk basa kuat. Kecuali H hidrogen ya, ini enggak. Jadi dari Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Bemg, Cas, Rba, Ra. Nah, ini adalah basa kuat, lihat tuh Li, Na, K. Nah, ini seterusnya ya. Miss nggak akan tulis semuanya. Tapi teman-teman perlu tahu aja nih, golongan 1A dan 2A itu menyusun basa kuat. Nanti sisanya baru di basa lemah.
Cara ngafalinnya gimana? Kalau golongan 1, hari libur nasional Kamis, Rabu, Cheese Friday. H-nya tapi nggak usah dibawa ya. Jadi libur nasional Kamis, Rabu, Cheese Friday. Terus yang ini golongan 2A, beli mangga campur sirsak bareng Rara. Beli mangga campur sirsak bareng Rara. Oh, ini golongan 1 sama golongan 2 itu udah bahasa kuat. Itu cara teman-teman mengetahuinya. Nah, kalau untuk asam kuat, teman-teman nggak usah takut dulu. Ini banyak banget nih senyawanya, pusing-pusing. Enggak. Nanti teman-teman seiring berjalannya waktu akan hafal sendiri karena akan sering dipakai gitu. Ini untuk direaksi. Untuk asam kuat, ini yang paling sering keluar adalah Cl, BRI, Cl, BRI. Nanti kalau untuk asamnya berarti tinggal tambahin HCl, HBr, HI. Terus asam kuat juga dari H2S4, HNO3, HClO2, dan HClO4. Nah, ini diingetin aja nih ion-ion poliatomnya. Terus ada yang namanya asam lemah. Asam lemah tuh yang ini nih, HF, HCN, CH3COOH, cuka, H2CO3, dan H3PO4. Nah, ini cukup teman-teman tahu aja ya, Miss memberikan daftar ini sebenarnya bukan untuk teman-teman hafal, tapi supaya teman-teman tahu. Jadi setiap ngerjain boleh buka tabel ini, kecuali ngerjain ulangan ya. Nanti setiap latihan teman-teman bisa buka ini, jadi lama-lama teman-teman akan hafal. Nah, sekarang kita mau tentu ini kation dan anion dari garam berikut. Tadi Na3PO4. Cara tahu dia kation dan anionnya dari mana nih? Ingat, sebelah kiri itu adalah kation, biasanya positif. Dan sebelah kanan itu adalah anionnya, negatif ya. Oke, oh ya udah nih udah paham nih kita. Yang kiri itu positif, yang kanan itu negatif. Nah, sekarang tugas kita sebenarnya ini sudah diajarkan di kelas 10 seharusnya. Cara teman-teman mengionisasi ya. Ini kan garam, padat gitu ya. Nanti kalau dikasih air, dilarutkan di dalam air, dia akan terurai. Nah, teman-teman harus bisa caranya mengionisasi, menuliskan reaksi ionisasinya. Reaksi ionisasi berarti penguraian ya. Penguraian menjadi ion-ionnya. Misalnya Na3PO4. Caranya yang pertama, teman-teman harus aware dulu, ini adalah kation monoatom atau poliatom. Atau anion monoatom atau poliatom. Poliatom kemarin apa? Yang banyak atomnya ya. Atomnya yang banyak, seperti yang tadi. Ini, lihat contohnya. Yang ini nih, SO4 2-. Oh, ini poliatom. Poliatom. Kalau yang ini Cl-, Br-, I-, ini namanya mono. Monoatom. Mono itu satu, mono. Poli itu banyak. Nah, ini yang dua unsur nih. S besar, O besar itu namanya poli. Ya, karena dia dua unsur. NO3 dia dua unsur juga, N sama O. Berarti dia poli juga. Poli. Terus ini juga semuanya sama nih, ClO. Ini ada Cl, Cl itu satu unsur, klorida. O itu oksigen, berarti Cl sama O. Ini juga poli karena dua atom. Gitu ya. Cn pun juga poliatom, Cn poliatom. CH3COO- juga itu poliatom.
Ini semuanya poliatom. Pokoknya yang terdiri dari lebih 2 unsur, 2 atau lebih, itu namanya poliatom. Oke. Nah, sekarang yang tadi Na3PO4. Na, oh dia sendirian nih. Ini berarti monoatom. PO4, P sama O. Oh, ini ada 2 unsur nih. Gimana nih cara kita tahu muatannya? Tinggal kita kurungin aja dulu ion poliatomnya. Set. Bawa ininya subskrip PO4-nya. Tinggal nanti kita kali silang muatannya. Yang 3 menjadi muatan PO4. Nah, di sini kan PO4 1 ya di sini. Nanti akan menjadi muatannya Na. Kali silang aja. Jadinya gimana? Na, ini kita dapat 1, terus muatan Na itu plus, berarti 1 plus, atau kalau 1 itu biasanya nggak kita tulis ya, berarti cukup Na plus aja. Na plus. Terus PO4 kita tulis dulu, PO4. Oh ini ada 3 di depan Na. Nanti jadi muatannya PO. 3. Tuh, 3. Oh karena dia min ya udah berarti PO4 3 min. Nah, ingat ini Na-nya ada 3. Di ruas kiri Na3. Oh, berarti di sini harus ada 3 juga Na-nya. PO4 ada 1 ya udah berarti ya udah cukup seperti ini. PO4-nya ada 1. Nah, seperti itu cara menguraikan anion dan kationnya. Berarti kita udah tahu deh kationnya adalah Na+ dan anionnya adalah PO4 3 min. Dari sini kita juga bisa langsung tahu nih asam basanya. Kalau yang positif tinggal kita tambahin OH, berarti NaOH, basa penyusunnya, ditambah PO4 3 min, berarti nanti dibalikin lagi, dikali ke H3, ya, 3 dari sini, H3, PO4. Turunin lagi 3-nya. Tadi kan kita naikin 3-nya, sekarang kita turunin lagi. H3PO4. Sekarang K2CO3. Oke, dilihat dulu ya. K2CO3. Lihat, kita bagi 2. Oh, yang kiri, K itu golongan 1, hari libur nasional Kamis Rabu, Cheese Friday. K, oh dia plus nih, karena dia kation. Kan sebelah kiri itu kation ya. Terus sebelah kanannya, ada CO3. Oh, CO3 ini ada 2 unsur nih, berarti dia ion poliatom. Kita kurungin aja dulu. Set, set. Nah, CO3. Berarti ini adalah minus. Kayak tadi lagi, teman-teman. Kali silang. 2 akan menjadi muatannya CO3. Set ke atas. Dan ini nih, di sini 1 ya. Yang ini bukan muatan, ini bukan punya CO3, tapi ini cuma punya O aja. Yang punya CO3 itu yang dikurungin, terus ada di luar. Ini 1. Berarti nanti akan jadi muatannya K. Ya udah, berarti nanti reaksi ionisasinya tinggal K plus, ya K1 plus sebenarnya. 1 plus, tapi kalau 1 nggak usah ditulis lagi-lagi. K plus, set, set, ditambah CO3, tulis aja dulu, CO3. Oh ini ada 2-nya, 2 min. Tinggal dikali silang aja. Nah, dengan kayak gitu kita bisa tahu basa dan asam penyusunnya. K plus tinggal ditambahin OH min, berarti KOH. Terus CO3 2 min, tinggal ditambahin H. Nah, ini 2 minnya balikin lagi ke bawah. H2 CO3. Nah, ini udah tahu nih asam basa penyusunnya. KCN.
Coba ya, sekarang teman-teman yang ngerjain. Miss minta bantuannya. Boleh Mi ya? Iya, Miss. Ya, boleh Mi. Coba reaksi ionisasinya jadi seperti apa? Jadinya K-nya itu plus atau kation. Betul. Tambah. Dan ditambah CN-nya itu kan 2 itu ya, Miss. Jadi Poliatom, betul. Nanti dikurungin dulu, set, set. Ya kan? Habis jadi itu? CN min ya, Miss. Betul. Kenapa CN min? Kenapa nggak CN2 min, Mi? Karena di situ kan nggak ada ininya, Miss. Nggak ada angkanya ya? Nggak ada subscript ya? Iya, Miss. Betul. Jadinya K plus CN min. Terus asam basa yang bereaksi siapa, Mi? Kira-kira, Mi? Nah, itu yang diituin dulu kan, Miss, yang jadi KOH kan Iya, itu betul. plus. Ini Jadi K, KOH, betul. Terus sama OH ditambah asamnya siapa, karena berarti? itu min jadi HCN ya, Miss. Iya, good. Udah gitu aja. Gampang. Tinggal kita bongkar dulu anion dan kationnya, terus tambahin OH sama H plus deh. Good. Nah, Fe2SO4 3 kali. Nah, kalau ada, ya Allah ini banyak banget angkanya. Nggak usah kayak gitu, dikerjain aja. Tinggal dikali silang. Ingat, yang menjadi kali silang itu yang di luar tanda kurung ya. Boleh dicoba bantuannya. Acak-acak. Boleh, Cak, coba. Iya, Miss. Iya. Ini ionisasinya jadi seperti apa, Cak? Itu yang plusnya itu yang Fe-nya ya, Miss? Iya, yang sebelah kiri plus, yang sebelah kanan min. Tinggal dikali silang. Dikali silang, ini 3, akan ke sana. Berarti Fe Fe1 ya, Miss? Fe, di sini ada 3-nya nih, Cak. Oh, Fe3. Iya, Fe3 plus, ya. Ditambah SO 2 SO ya, Miss? Nah, ini SO4. Itu ditulis aja dulu, SO4. Nah, SO4 2 min. Pangkat good. 2. Betul. Bukan pangkat, tapi ini muatan ya. SO4. Oh, oke. Oke. Tapi belum selesai nih, Cak. Belum selesai. Di sebelah kiri, Fe2. Fe-nya ada 2, berarti molekul Fe gitu ya. Sedangkan di kanan Fe-nya baru 1 nih. Nah, berarti kita harus tambahkan, Cak, di sini. Jadi 2 Fe gitu ya. 2 Fe3+. Terus SO4 di kiri ada 3. 3 kali molekul SO4. Sedangkan di kanan baru 1 nih SO4-nya. Berarti harus ditambahkan apa, Cak? 3, Miss. Iya, gitu. Oke, paham ya, Cak? Iya, Miss. Nah, sekarang udah dapet nih ya kation anionnya. Tentuin asam basanya, berarti tinggal basa dulu nih. Fe3+, basanya apa? FeOH. Benar, FeOH. FeOH. Tapi OH- itu tuh cuman 1 muatan. Nah, dia perlu, sedangkan Fe itu ngasih 3+. Berarti kita butuh OH-3. Diturunin aja lagi muatannya. Kan di sini Fe3+ kan. Turunin jadi OH-3 kali gitu. Coba ya. Ini kan Fe, awalnya Fe3 ditambah OH-. Ya udah, berarti nanti kali silang aja muatannya lagi. Kalau yang tadi ke atas, sekarang ke bawah. Berarti Fe kali OH
3. Ya, turunin muatannya ke bawah. Sampai situ paham, Ca? Iya, Miss, paham. Tinggal dikali silang aja. Terus ini kan udah bahasanya nih, asamnya siapa, Ca? H, H? itunya duanya diturunin juga gak, Iya, Miss? turunin juga ke H. H2SO4 berarti, Miss. Good. Betul, H2SO4. Betul sekali. Nah, masih banyak yang lain, jangan sedih nggak kebagian. Sekarang Miss minta bantuannya Cahaya. Bisa on mic, Cahaya? Iya, Miss. Baik. Iya, Miss. Ya, silahkan. Bagaimana ini reaksi ionisasinya? Yang kation itu yang Na, Miss. Betul, Na apa? Na plus. Good. Ditambah? NO3 minus. Iya, good. NO3 min. Good. Karena ini dikurungin dulu. Ya, ini 1 pindah ke atas. Terus asam basanya siapa, Cai? Berarti? Berarti itu NaOH Betul. Tambah? sama HNO HNO 3. 3. Oke, good. Oke, betul. Sekarang boleh tari. Boleh coba tari. Tari bisa on mic. Boleh dibantu tari. Oke. Kalau belum bisa untuk on mic, kita coba ke Yosi berarti. Yosi, boleh dibantu? Gimana? Itu KCLO ya, Miss? Iya, KCLO. Cl itu 1 unsur, O itu 1 unsur. Berarti dia begini nih, set gitu ya. Oh, K-nya plus berarti. Oke, K plus, lalu? Tambah CLO min. K plus plus ClO4 min. Asam basanya berapa? Asam basanya siapa? Berarti K-nya OH. Iya, KOH. Terus? Jadi HClO4. Iya, good. Betul. Tari masih ada, Tari? Sudah bisa on mic? Oke, kalau belum bisa, nggak apa-apa. Teman-teman silahkan leave dulu, karena meetingnya udah kurang dari 1 menit. Nanti join lagi ya di link yang sama. Silahkan leave dulu.